two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya cintai para sahabat di Batam. Jadi pada hari ini kita akan melakukan podcast dengan salah satu kandidat calon ketua ID Batam periode 2025-2028, yaitu Dr. Indra Siregar, SPB, konsultan onkologi. Mungkin sebagian besar sudah mengenal teman sejawat kita ini, tapi saya berikan waktu mungkin untuk Dr. Indra memperkenalkan diri kepada kita semua. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Indra Hidayat Siregar. Saya alumni daripada Dokter Umum dan Spesialis Bedah Umum dari FKUSU, kemudian konsultan dari FKUI, kemudian sudah pernah dulu menjabat pengurus ID di Medan dan juga pengurus ID wilayah Kepri. Adapun prestasi yang pernah saya capai adalah juara 1 dokter teladan tingkat nasional tahun 2000, sehingga saya mendapatkan kemudahan menjadi ASN dan berangkat menjadi dokter TKHI tahun 2000, dan kemudian juara 1 atau mendapatkan nilai A pada saat ujian akhir konsultan bedah onkologi di UI, dan juga juara 1 tesis ilmiah untuk PBDS seusu pada tahun 2007 pada saat saya mendapatkan gelar spesialis bedah. Namun sederet penghargaan yang saya dapatkan itu tidak membuat kita menjadi sombong, tapi justru menjadi beban ya untuk bagaimana mengembangkan diri kita dan membuat kita bermanfaat untuk masyarakat umum dan dunia kesehatan pada khususnya. Ya, baik, Dr. Indra, terima kasih ya atas informasi ya mengenai latar belakang pendidikan dan juga beberapa prestasi yang telah Dr. Indra capai selama ini. Ya. Salah satu dari kewajiban untuk kandidat ketua ID Batam itu juga harus mempunyai visi dan misi, Dok. Ya. Nah, mungkin dokter bisa memaparkan pada kita semua apa kira-kira visi dan misi dokter kalau nanti memang terpilih sebagai ketua ID Batam. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Melihat kondisi ID belakangan ini, ya saya juga mengikuti perkembangan ID walaupun tidak banyak memberikan pendapat ya, karena ada hal-hal yang membuat kita memang harus hati-hati. Ya, kita paham memang dunia kedokteran saat ini berada dalam tekanan yang berat ya. Cukup banyak kepentingan-kepentingan yang ingin menghalalkan segala cara, mengambil keuntungan, membisniskan segala hal yang bisa dilakukan, dan itu membuat kita harus sangat hati-hati. Visi saya adalah bagaimana menjadikan organisasi ID ini menjadi organisasi profesi yang kuat dalam keilmiahan, benar-benar kuat dalam keilmiahan, sehingga dibutuhkan oleh seluruh ataupun segenap dokter atau nakes yang ada khususnya di Batam sekitarnya. Kemudian membuat organisasinya menjadi rapi dan bertanggung jawab, karena memang sangat banyak tudingan-tudingan yang kita rasakan dari sekeliling kita, tidak hanya dari luar, tapi bahkan juga dari dalam atau dari dunia kedokteran sendiri, serta bagaimana organisasi profesi ID ini dibutuhkan serta bisa membuat anggotanya menjadi butuh dan tergantung. Dalam artian tergantung itu adalah hal yang positif, artinya ada apa-apa dia akan mencari ID. Misalnya dia butuh suatu informasi tentang kesehatan, dia akan cari ID. Dia butuh informasi tentang hukum kesehatan, dia akan cari ID. Bahkan kita siap menjadi mitra untuk bertukar pikiran. Mungkin itu visi yang ingin kami sampaikan. Dan misinya adalah ya jelas, pertama kita akan perkuat basis kita, data kita harus kita perkuat. Kemudian kita harus mencari tahu basic demand atau kebutuhan anggota. Dalam hal ini kita akan membuat sebentuk survei ya, disebarkan baik secara online maupun secara offline, terutama secara online. Apa sih kebutuhan dasar daripada dokter-dokter kita? Apa yang mereka butuhkan baik dari sisi ilmiah untuk mendukung keilmuannya maupun dari sisi hukum kesehatan yang dia alami sehari-hari. Dan untuk itu dari 7 bidang ada di pengurusan ID, kita akan berkolaborasi membuat kelompok-kelompok kerja. Misalnya kelompok kerja yang khusus tentang keilmiahan. Misalnya menjawab transformasi kesehatan daripada Kementerian Kesehatan, kita tidak salah membuat pokja tentang onkologi misalnya. Itu digabung antara medical onkologi, bedah onkologi, radioterapi onkologi, penyakit dalam, urologi,
dan radiologi ya, dan juga bagian patologi anatomi. Kita akan bikin kelompok kerja sehingga case-case kesulitan, kasus-kasus kanker yang Kementerian Kesehatan ingin menanganinya, kita sudah di depan menanganinya. Kemudian kasus-kasus stroke, kita akan bikin kelompok kerja kedua, misalnya menggabungkan antara dokter spesialis saraf, ya bedah saraf, penyakit dalam, ya radiologi untuk kelompok kerja kedua. Kemudian kelompok kerja ketiga misalnya khusus mengenai hipertensi, kardiovaskuler. Jadi ada 6 transformasi kesehatan yang dikembangkan Kemenkes, kita harus sauti dan kita harus berada di depan. Itu misi. Kemudian misi yang selanjutnya adalah bagaimana kita menyahuti kebutuhan masyarakat ini secara jelas. Kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, otomatis pemerintah pun tidak akan bisa menganggap remeh kita. Walaupun dia punya kuasa, dia punya kemampuan, bahkan mungkin ada kartel di luar sana yang ingin menguasai kesehatan, tapi dia akan berpikir 100 kali untuk mencoba menggoyang Ikatan Dokter Indonesia karena kita memegang secara keilmuan dan secara hukumnya. Mungkin itu hal yang umum akan saya kembangkan nantinya. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Dibutuhkan kesulitan dari anggota ID ya dok untuk mewujudkan itu. Ya. Tapi saya tadi dengar dok, salah satu visi dokter adalah kuat secara ilmiah. Nah, di tengah semakin beragamnya ya alumni-alumni dari Fakultas Kedokteran yang berkiprah di Batam ini, mungkin implementasinya seperti apa nanti dok, supaya kuat secara ilmiah ini betul-betul bisa terwujud dan bisa dipahami ya oleh seluruh anggotanya. Ya, pertama kita mencari tahu apa kebutuhan dasar atau kebutuhan keilmiahan daripada anggota kita. Karena saya sendiri sudah mengalami baik di Awal Bros, di Bung Fatima atau rumah sakit lain, masih banyak adik-adik dokter itu yang kurang menguasai ilmu pengetahuannya, kurang memahami bagaimana dia harus bekerja sebagai dokter yang profesional. Nah, itu kita bentuk kelompok-kelompok kerja. Misalnya case-nya apa? Case cancer, case hipertensi, case stroke. Nah, itu akan kita akan undang mereka, bahkan kita akan membuat simposium seminar yang terkait dengan basic demand mereka. Seperti itu caranya. Ya, baik dok, terima kasih. Kemudian dok, ada isu nih dok. Artinya saat ini dokter tadi sampaikan memang sebagian besar teman sejawat menganggap ya ID ini telah kehilangan powernya. Ya. Apalagi semenjak tidak dibutuhkan lagi adanya rekomendasi dok untuk pembuatan SIP. Nah tentu ini perlu ada upaya-upaya untuk meng-empowering lagi dok kekuatan ID ini. Kira-kira kalau nanti dokter terpilih sebagai ketua ID dok, upaya apa yang akan dokter lakukan untuk empowering ini? Kita memang tidak akan mungkin atau sulit sekali untuk kembali ke kondisi sebelum situasi yang terjadi sekarang ini, terutama Undang-Undang Kesehatan Nomor 17. Tetapi dengan kita menjadi partner pemerintah yang setara, artinya kita betul memahami kebutuhan dasar anggota kita, apa kebutuhan dokter kita, dan kita bahkan ikut serta ya di dalam upaya menjawab kebutuhan transformasi kesehatan yang ada 6 pilar itu. Mestinya kita menjadi mitra bagi pemerintah. Kita tidak perlu muluk-muluk mau menjadi yang nomor 1 atau nomor berapa gitu. Jadi kita nggak perlu memikirkan organisasi lain seperti PDSI atau yang lain, itu kita anggap sebagai kawan kerja, kawan jalan ya. Tapi kita tunjukkan bahwa kita organisasi yang memang sudah tua, sudah berpengalaman dan punya kemampuan di atas rata-rata. Dan kita memang punya sangat banyak ahlinya. Kenapa ini tidak kita upayakan untuk melakukan pendekatan dan menyusun suatu katakanlah seperti kurikulum ya, atau suatu program ya yang nantinya akan kita gunakan untuk menaikkan kemampuan, keahlian serta pengetahuan ilmiah daripada anggota kita. Dengan demikian pemerintah akan melihat bahwa kita menjadi mitra yang kuat, mitra yang dibutuhkan. Ketika kita memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan tentang ada satu case, kita jawab. Seperti kemarin Menteri Kesehatan berbicara banyak di podcast atau di media sosial. Mestinya kita jawab itu. Kita ada tim yang khusus menjawab itu dan memberikan penjelasan bahwa kita bukan berada di posisi itu sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik dok, baik. Tadi dokter sampaikan ya, memang saat ini ya masyarakat sendiri ya sangat kritis terhadap profesi pelayanan kesehatan, khususnya profesi pelayanan dokter. Nah, salah satu hal yang memang sering terjadi dok, termasuk juga kita ini sudah berupaya ya memberikan pelayanan yang maksimal, cuma kadang-kadang ada juga standar profesi yang tidak dilakukan dok. Nah tentu ini akan menimbulkan permasalahan hukum dok. Nah nanti sebagai ketua ID misalnya dokter nanti kalau terpilih, kalau melihat situasi seperti ini dok, apa upaya yang akan dokter lakukan untuk menyikapi hal seperti ini? Ya, kita punya bidang hukum ya, bidang hukum dan bidang advokasi. Nantinya kalau saya terpilih, saya ingin melibatkan dan menarik anggota-anggota ID
yang juga berpendidikan sebagai master hukum atau ada sarjana hukum ya, kemudian ada juga yang tidak sarjana hukum tapi dia langsung master hukum. Kita akan mengajak mereka membuat suatu kelompok untuk jika ada satu case mereka ikut terlibat di dalamnya. Dan pendekatan kita mestinya sejak awal ada pendekatan yang persuasif, pendekatan kekeluargaan. Jangan sampai masuk ke dalam ranah hukum pidana ataupun perdata. Dengan demikian pendekatan kita kepada masyarakat juga ada pendekatan yang manusiawi sifatnya, yang kita harus bisa menjelaskan bahwa ini hal yang lumrah dan mestinya bisa dipahami. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada keluarga pasien sendiri bisa saja mengalami suatu kesalahan atau kekhilafan. Tetapi dengan pendekatan sedekat mungkin agar katakanlah keluarga pasien bisa memahami bahwa memang ini bukan hal yang disengaja. Ini memang terjadi dengan tanpa disengaja, dan sehingga kalaupun harus jatuh hukuman itu tidak memberatkan dan tidak membuat ID semakin terpuruk. Demikian. Baik, jadi dokter lebih mengedepankan pendekatan Persuasif, yang ya. non litigasi dok, Ya, ya, seperti itu. Kemudian dok, satu hal lagi. Jadi di tengah memang semakin banyaknya dok ya rumah sakit yang mungkin buka di Batam atau Kepri khususnya ini dok. Ya. Nah ini ada semacam pemahaman dok bahwa selama ini untuk masuk ke Batam itu susah dok. Ya. Karena kadang-kadang ada semacam resistensi, Ya. mungkin dari organisasi profesi atau dari PDSP-nya seperti itu. Ya, ya. Nah kalau terjadi hal seperti itu, kira-kira apa yang akan dokter lakukan menyikapi hal seperti itu? Ya, kita ada bidang organisasi ya. Nantinya dalam bidang organisasi itu kita harus menelaah dulu secara teliti, jika perlu dibuat tim khusus investigasi apa sebenarnya inti persoalannya. Apakah karena kita juga mengalami ada anggota kita yang justru dia mestinya ditempatkan di satu daerah, misalnya dia harus ditempatkan di katakanlah di Bonjol misalnya, atau dia harus ditempatkan di daerah Tegal misalnya, tapi dia tidak ikutin aturan itu, dia langsung loncat ke Batam, mungkin tergiur dengan kondisi Batam yang menurut dia berkilauan dan berlampu terang benderang begitu. Itu tidak boleh. Kita harus melakukan pendekatan kepada organisasi profesinya. Kenapa dia seperti ini? Kita kita ajak yang lokal di daerah kita, apa persoalannya. Kalau memang dia tidak memenuhi syarat dalam artian tidak memenuhi kriteria untuk bisa pindah, kita harus panggil dia dan harus jelaskan kepada dia. Kita tidak menolak, tetapi dia harus selesaikan dulu hutangnya. Misalnya dia harus bekerja 2N, dia kuliah misalnya 2 tahun atau 3 tahun, maka dia harus selesaikan 6 tahun dulu di daerah yang dia tadinya berangkat. Itu janji dia. Kalau dia melanggar itu, otomatis kita ingatkan untuk seluruh Indonesia, ini orang harus dinasihati. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau memang dia sudah memenuhi syaratnya, dan dia memang dibutuhkan di satu tempat, maka kita harus melakukan pendekatan kepada organisasi profesi atau keseminatan yang ada di sana agar membuka diri ya demi kebaikan dan kepentingan masyarakat. Ya dok. Tapi seandainya nih dok, ini kan rumah sakit butuh ini. Ya. Ya, dan sangat membutuhkan sesegera mungkin, mungkin tenaga spesialis yang seperti yang dokter sampaikan itu. Ya. Nah, tadi dokter sampaikan kan kalau memang mungkin dari Temas Sejawat ini belum selesai menjalankan kewajibannya. Ya. Di satu sisi kebutuhan rumah sakit itu juga perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, tentu harus ada semacam negosiasi lah dok. Ya, kira-kira seperti apa dok nanti? Ya, kita akan surati rumah sakit yang memohon tersebut dan kita akan menjembatani dengan organisasi profesinya, misalnya PABDI misalnya kan, penyakit dalam, atau PABOY misalnya, atau PERABOY, atau organisasi apalah yang terkait dengan itu. Apakah mereka tidak punya anggota yang bisa sementara ditugaskan, diperbantukan untuk mengisi di situ. Ya. Jika perlu yang masih pendidikan. Dulu kami pendidikan bedah umum sebelum selesai ada kontrak belajar, tugas belajar istilahnya 2 bulan. Jadi bergantian seperti itu sampai nanti yang ini sudah bisa dipekerjakan. Tapi kalau memang itu pun tidak bisa, artinya terkendala dengan berbagai hal segala macam sudah tidak bisa kita toleransi, maka kita harus membuat suatu perjanjian kepada dokter ini agar di dalam bertugas benar-benar bertanggung jawab dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak mengenakan di antara sesama sejawat. Mungkin itu pilihan terakhir. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Baik. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dok kepada teman-teman sahabat hati ID Batam. Silakan dok. Ya, kondisi ID saat ini memang dalam sangat terpuruk ya, sangat terpuruk sekali. Kita kadang berbicara serba salah ya. Bahkan kementerian sendiri tidak begitu mau melibatkan kita ya, tapi itu sebenarnya jadi peluang buat kita untuk kita bisa bergerak lebih lapang, untuk bisa bergerak lebih bagus mendekati anggota kita, artinya dari hati ke hati, persuasif,
kemudian kita bangun kembali kepercayaan itu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang memang sangat dibutuhkan oleh anggota. Apakah kita butuh seminar tentang urologi, kita adakan. Kita butuh seminar tentang penyakit dalam, kita adakan. Seminar tentang stroke, kita adakan. Apa kebutuhan masyarakat, kita penuhi seluruhnya, tentunya dengan segala keterbatasan kita yang kita sampaikan kepada anggota. Dengan demikian, apabila anggota sudah mulai melihat kita bangun, maka pemerintah pun akan melihat, oh ini organisasi sudah mulai baik, begitu. Kita harus buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh kementerian selama ini adalah hal yang tidak benar, bahwa kita sebenarnya masih on the track, hanya saja mungkin ya kurang power untuk melakukan itu, atau kurang dana ya, atau kurang semangat untuk melakukannya. Demikian. Baik, Dr. Indra. Jadi sahabat hati di Batam, demikian podcast kita dengan Dr. Indra Siregar, SPB Konsultan Onkologi. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ya. Ada ruangan, ada sekat, ada yang cair, ada yang padat. Cakep. Muscap ID semakin dekat, pilihlah ketua yang banyak memberikan manfaat. Ya. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.